Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yeliana Agus Sumarte, MPM 1962201046 dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hari ini kita akan membahas tentang pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Pendahuluan pertumbuhan keuangan dunia bisnis saat ini sedang booming. Keadaan ini menuntut setiap bisnis untuk memiliki kepercayaan diri dalam meningkatkan prestasinya sebagai pebisnis. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan terlihat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan pengeluaran bisnis merupakan informasi yang sangat penting untuk menampilkan indikator kinerja dalam kaitannya dengan perusahaan. Selain itu, ringkasan perusahaan menunjukkan kemajuan perusahaan. Dikutip dari artikel Ramadan dan Huda tahun 2021, laporan keuangan merupakan informasi penting untuk memperkirakan kinerja moneter. Penilaian kinerja keuangan perusahaan sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui pengalkulasian aktiva yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba maksimal untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Dikutip dari artikel Cahyani dan kawan-kawan 2015. Perusahaan yang ingin tetap mempertahankan eksistensinya perlu untuk mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja perusahaan, khususnya kinerja keuangan yang menjadi salah satu faktor penunjang perusahaan dalam menjalankan proses bisnis yang semakin kompetitif. Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu strategi untuk mengelola keuangan agar perusahaan tetap mampu bertahan dan bersaing. Dikutip dari artikel Tangkare 2014. Pembahasan materi, definisi kinerja. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan, strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Dikutip dari artikel Setiawan dan kawan-kawan 2016 dan 2020. Sedangkan menurut Sanjaya Surya, kinerja keuangan adalah ukuran keberhasilan sebuah perusahaan mengarah pada pengelolaan keuangan yang baik. Definisi berdasarkan penelitian menyimpulkan presentasi keuangan adalah salah satu bentuk kesuksesan yang diraih oleh sebuah tim perusahaan manajemen keuangan dan juga menjelaskan keadaan kinerja entitas. Dikutip dari artikel Pura 2021. Tujuan pengukuran kinerja keuangan. Pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengetahui kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuiditas baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan probabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Kinerja tindakan pasar. Salah satu cara untuk mengukur perubahan harga adalah dengan menggunakan pengukuran kinerja pasar berdasarkan perubahan pasar atau nilai yang stabil. Nilai yang tercipta dapat diukur secara langsung untuk suatu periode tertentu sebagai jumlah pembayaran dividen kepada pemegang saham pada saat pengukuran ditambah atau dikurangi perusahaan nilai pasar saham. Bagi perusahaan publik yang sahamnya aktif dijual dalam rangka kegiatan perdagangan dan pasar modal, nilai pasar perusahaan sering dianggap sebagai ukuran terdekat dari ketidaksempurnaan nilai intrinsik perusahaan yang sebenarnya. Pengukuran pasar memiliki daya tarik yang kuat karena memberikan indikasi yang relatif langsung terhadap perusahaan nilai tetap.
Ketika perubahan nilai pasar diukur dengan harga transaksi saat ini di pasar yang diperdagangkan secara aktif dan efisien, pengukuran pasar memiliki manfaat tambahan. Nilai pasar saat ini tersedia untuk perusahaan publik. Pengukuran akuntansi kinerja. Pertama, pengukuran kinerja pasar menggambarkan pada perubahan nilai pasar atau perusahaan ataupun retur pengusahaan dapat diukur secara langsung pada periode tertentu sebagai jumlah dari pembayaran dividen untuk pemegang saham. Kedua, pengukuran standar akuntansi keunggulan, yang dimana memberikan indikasi langsung terhadap perubahan nilai perusahaan, memiliki karakteristik yang dapat mengerti, efisien, tepat, akurat, dan objektif. Yang dimana juga memiliki keterbatasan, yaitu pengukuran kinerja pasar terkendala masalah pengendalian nilai pasar tidak selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Pengukuran kinerja pasar sebenarnya berpotensi gagal mencapai kesesuaian. Ketiga adalah pengukuran kombinasi, ukuran yang menyambungkan antara satu dengan ukuran lainnya. Hubungan dengan toleransi pada ukuran berantai dengan jumlah rantai ukuran yang semakin banyak, maka toleransinya semakin besar dan pekerjaan semakin tidak teliti. Hubungan rasio keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan dengan kinerja perusahaan sangat mempunyai hubungan yang sangat kuat. Rasio keuangan yang sangat banyak jumlahnya itu mempunyai kegunaannya masing-masing. Rasio keuangan berguna bagi investor untuk melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan analisis yang akan dilakukan. Dan jika rasio tersebut tidak menunjukkan tujuan dari analisis yang akan dilakukan, maka rasio tersebut tidak akan dipergunakan lagi di tahun berikutnya. Karena dalam konsep keuangan dengan nama fleksibilitas, artinya rumusan atau berbagai bentuk formula yang dipergunakan haruslah sesuai dengan kasus yang ada di dalam perusahaan. Dikutip dari artikel Fahmi 2012 dan Herawati di 2019. Ukuran kinerja Rio. Pendekatan analisis sistem Dufon dalam mengukur Rio atau dengan kata lain mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba dianggap sejalan dengan tujuan perusahaan, yaitu untuk menghasilkan laba yang maksimal. Pendekatan analisis sistem Dufon memiliki kemampuan yang komprehensif dan integratif dalam mengukurkan kinerja keuangan berdasarkan Rio, karena dapat menggabungkan antara rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Pengukuran laba residual sebagai solusi yang tepat untuk masalah pengukuran Rio. Penggunaan rasio akan menjelaskan keadaan keuangan sektor, utamanya apabila rasio dibandingkan dengan angka perbanding standar sektor. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mencari sumber dana dan mengelola hutangnya, dikutip dari artikel Tasnanto dan Angelin 2022. Sejumlah peneliti dan konsultan memiliki argumen bahwa penggunaan dari pengukuran laba residual dapat membantu mengatasi keterbatasan
optimisasi dari Rio. Laba residual dihitung dengan mengurangkan laba dari perusahaan modal untuk aset bersih yang ada pada pusat investasi. Modal yang sama untuk rata-rata biaya modal perusahaan yang tertimbang secara konseptual. Sebuah argumen dapat dibuat untuk menyesuaikan tingkat biaya modal untuk masing-masing rasio pusat investasi sehingga membuat sistem pengukuran kinerja konsisten dan sistem penganggaran modal. Kesimpulan, tujuan utama manajer perusahaan yang mencari laba adalah meningkatkan nilai pemegang saham dan nilai perusahaan dalam konsep jangka panjang yang berorientasi masa depan. Indikator pendapatan dan pengembalian akuntansi jangka pendek tidak sepenuhnya menggantikan indikator perubahan nilai perusahaan. Myopia manajerial fokus pada kinerja jangka pendek adalah hasil dari penggunaan sistem kontrol kinerja keuangan yang hampir pasti didasarkan pada metrik akuntansi kinerja. Pada bab ini membahas alternatif yang dapat digunakan secara individu atau kombinasi untuk menghilangkan atau mengurangi myopia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!